Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau kita sudah damai dengan Allah, hidup kita pasti berkemenangan. Shalom, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita bertemu lagi di Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Kita sampai di konsep keselamatan yang ketujuh, yaitu pendamaian atau rekonsiliasi. Kata ini sering kita dengar ya. Oh, rekonsiliasi antara pihak A dan pihak B. Oh, supaya bisa bersatu lagi, supaya bisa bekerja sama lagi, menghasilkan karya-karya yang bagus. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa konsep rekonsiliasi atau pendamaian ini terjadi antara Allah dan manusia. Ya. Jadi sebenarnya manusia dan Allah ini sesungguhnya waktu dosa itu masuk, keadaan hubungannya tidak baik. Allah murka terhadap manusia. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Wah, murka dan putus hubungan. Karena itu Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden, keluar dari persekutuan yang indah bersama Tuhan, ya. Dan sulit mereka menemukan Tuhan lagi. Nah, lewat karya Tuhan Yesus Kristus, keselamatan, kita belajar kita sudah didamaikan dengan Allah. Dasar firman Tuhannya di Perjanjian Lama adalah dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh pilu-pilunya kita sembuh. Jadi karena karya Tuhan Yesus kita diselamatkan ya, dari ganjaran dosa-dosa kita semua dibayar sama Tuhan. Kita sekarang jadi anak Allah. Ya. Satu ayat dalam Perjanjian Baru melengkapi apa yang jadi dasar kebenaran firman Tuhan tentang perdamaian, yaitu dalam Roma 5 ayat 6 sampai yang ke-10 ya. Roma 5 ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada yang berani mati. 8. Akan tetapi orang Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ya, ketika kita masih seteru, garis bawahi, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi dulu kita ini, waktu kita lemah, waktu kita berdosa, ya, waktu kita masih seteru sama Allah, Tuhan Yesus sudah mati untuk memperdamaikan kita. Jadi dulu Allah dan manusia itu ada jurang yang tak terpisahkan gitu ya. Ada sebuah ilustrasi yang menarik, yaitu tebing sini Allah, tebing sini manusia. Maka lewat kesalib Kristus, manusia diperdamaikan lagi dengan Allah. Ya. Jadi hari ini konsep yang penting, kita sama Allah itu damai, bukan seteru. Kalau ada pikiran kita masih seteru dengan Allah, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Antara kita terikat dengan kuasa kutuk kejahatan, kutuk kuasa gelap, maka kita merasa Allah itu musuh ya. Tapi kalau kita ini sudah benar-benar terima Tuhan Yesus, kita buang semua dosa, Allah itu damai dengan kita. Allah itu di pihak kita. Dan Alkitab berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kata diperdamaikan atau damai itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata lagi, ya, double L, L-L-A-G, E, ya, L-L-A-G-E. Atau kata verbnya atau kata kerjanya adalah kataliso, diperdamaikan atau memperdamaikan.
Ya, artinya apa? Ini penyesuaian perbedaan. Jadi kalau sudah beda, disesuaikan supaya damai. Jadi manusia ini menyesuaikan dengan standar Allah lewat Tuhan Yesus, yaitu suci. Ya, lewat Maha Kudus. Lewat siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bayar semua dosa kita, sehingga kita jadi suci. Jadi kita sesuai dengan Allah, connect dengan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini kita sudah diperdamaikan lewat karya Kristus. Jangan takut dalam hidup. Jika Allah di pihak kita, kita pasti berkemenangan. Ya, ada dua konsep atau dua segi dari pendamaian itu. Yang pertama adalah segi yang sifatnya aktif dan objektif. Ya, di mana kebaktian Tuhan Yesus memindahkan permusuhan antara Allah dan manusia. Permusuhan ini dipisahkan oleh dinding pemisah atau jurang pemisah. Ya, sekarang bisa bersekutu lagi kedua belah pihak. Jadi kita hari ini boleh menghampiri tahta Allah. Dulu kita nggak boleh. Seperti gambaran bait Allah ya. Bait Allah itu ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Kalau mau masuk ruang maha kudus alias ketemu Allah, itu tirainya besar yang tutup semua. Ingat, setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, tirai bait suci terbelah jadi dua. Artinya apa? Kita karena damai dengan Allah, kita bisa datang menghampiri Allah. Kita bisa berdoa dan Allah mendengar. Dulu harus lewat manusia, Bapak Ibu, harus lewat nabinya, harus lewat imam-imam. Tapi sekarang boleh kita datang langsung, seperti yang dikatakan Ibrani. Ya, mari kita menghampiri tahta Allah, karena kita punya imam besar agung yang sudah membebaskan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi yang pertama, secara aktif, secara objektif, Tuhan Yesus sudah mindahkan tadi ya, jurang memisah, sehingga kita bisa bersatu dengan Allah. Ayatnya di Efesus 2:16, Kolose 1:20 ya. Baik, bisa. Jadi Tuhan tidak lagi ingat dosa-dosa kita. Kita sering nyanyi itu ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Nah, karena sudah damai, kesalahan sudah dibuang semua. Yang kedua adalah segi yang sifatnya positif dan subjektif. Tadi aktif, objektif ya. Sekarang positif, subjektif, yaitu di mana manusia harusnya sikapnya sama Allah bukan lagi seteru. Tadi dari sifat Allah ya. Jadi objektif itu kan jurangnya sudah hilang. Nah, yang dari subjektif ini, yang positif, harusnya manusia ini sikapnya sama Allah semakin dekat. Ya, semakin dekat kepada Allah. Nggak ada lagi permusuhan. Ya, jadi harusnya hati manusia ini penuh ingin dekat dengan Allah. Hari ini kita sudah didamaikan dengan Allah, sebuah kebenaran yang penting. Bahwa Allah bukan lagi musuh dalam hidup kita, tapi Allah ada di pihak kita. Ya. Dan marilah kita punya kerinduan yang besar, menghampiri tahtanya. Sehingga kita boleh menyampaikan apa yang jadi isi hati kita. Allah menolong kita. Dan Allah boleh menyampaikan kehendaknya. Dan kita boleh melakukan. Puji Tuhan, kita sudah didamaikan dengan Allah. Jangan lagi ada permusuhan lagi. Mari buang semua dosa. Kita semakin dekat dengan Allah. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau kita sudah damai dengan Allah, hidup kita pasti berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Kami sudah diberitahu, mengerti tentang rekonsiliasi, yaitu diperdamaikan dengan Allah. Jadi hidup kami bukan seteru dengan Allah lagi, lewat karya Kristus. Terima kasih Tuhan, saat ini Allah di pihak kami nggak perlu takut. Kami pun bisa menghampiri tahta kemuliaan Allah. Kami pun bisa langsung berdoa, berhubungan dengan Allah dengan baik. Jurang dosa, jurang memisah sudah kami buang. Sehingga kami semua boleh bersama-sama dengan Allah, mengasihi Allah, dekat dengan Allah.
kami buang semua dosa. Terima kasih, berkati seluruh yang mendengar, kebenaran ini boleh dibukakan, dan Roh Kudus buat kami mengerti dan bisa melakukan bahwa kami sudah diperdamaikan, rekonsiliasi dengan Allah. Puji Tuhan, biarlah setiap yang mendengar Tuhan berkati semua dukungan yang sudah diberikan kepada YouTube Pastor Ishak. Hamba-Mu gak bisa balas Tuhan, kiranya Engkau balas setiap yang mendukung dengan berkat yang melimpah, kesehatan. Engkau berkati dengan rohani yang semakin bertumbuh, mengasihi Allah, semakin dekat dengan Allah, dan semakin memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Pertemukan kami dalam kesempatan berikutnya dengan semangat, dengan roh yang terus menyala-nyala, ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, dan kekuatan kami, dan kami semua boleh semakin sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah belajar hari ini tentang rekonsiliasi atau diperdamaikan dengan Allah. Biar jadi berkat buat kita semua. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kalau Bapak Ibu ada ingin tahu, silakan pertanyaannya tinggalkan di komen atau di IG Pastor Ishak, silakan DM di sana sehingga boleh kita sama-sama menjawab pertanyaan Bapak Ibu saudara dan kita bertumbuh dalam kebenaran. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati.